Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Gunung Sari dan seluruh jajarannya, Ketua Takmir Masjid Al-Mu'awanah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita menghadiri kajian ketarjian sebagai upaya mencoba mentradisikan keilmuan di lingkungan Muhammadiyah melalui kajian putusan dan fatwa tarjih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita berada di malam nisfu Sya'ban, artinya bulan Ramadan tinggal setengah bulan lagi. Dan menurut hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah, insyaallah Ramadan, 1 Ramadan jatuh pada tanggal berapa Pak? 23 Maret. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki 1 Ramadan. Karena semakin dekat, maka topik yang perlu untuk kita coba angkat pada malam hari ini, kita coba bahas tentang tuntunan sholat iftitah. Sholat iftitah. Nah, sholat iftitah itu secara umum disebut sebagai sholat pembuka. Sebagaimana dalam sholat juga ada doa iftitah. Ada yang Allahumma ba'id, ada apa lagi? Wajjahtu, ada Allahu Akbar kabira. Tapi yang kita bahas sholat iftitah ini maksudnya iftitah sholatil lail, sholat sebagai pembuka sholat malam. Nah, kalau kita lihat pembahasan sholat iftitah itu sudah banyak dibahas, mulai di hadits jilid 1 di pembahasan sholatul lail, yaitu di sana sudah dibahas tentang sholat iftitah. Artinya ada tuntunan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum kita melakukan sholat lail. Kemudian di buku tuntunan Ramadan, putusan Monas ke-24 Malang, itu juga sudah dibahas. Saya ada bukunya, cuma lupa nggak saya bawa. Kemudian di fatwa-fatwa tarjih yang terhimpun dalam TJA, tanya jawab agama, di sana juga sudah dibahas tentang sholat iftitah di beberapa tempat ya. HPT jilid 1, HPT jilid 3, jilid 4 dan jilid 5 dan bahkan jilid 6. Artinya sholat iftitah itu sering ditanyakan oleh warga Muhammadiyah, sehingga fatwa kita cukup banyak. Dan juga Pak atau Bu, sholat iftitah itu seolah-olah identitas Muhammadiyah gitu. Karena mungkin di kelompok yang lain sholat iftitah itu belum banyak dilakukan. Apalagi yang tarawihnya misalnya jumlah rakaatnya 20, itu nggak ada sholat iftitah. Sebagian kelompok memahami sholat iftitah itu ada, tetapi hanya pada sholat tahajud, sehingga kalau melakukan sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan ya tidak pakai iftitah. Tapi nanti kita lihat di Muhammadiyah sebenarnya
sholat iftitah itu bagaimana? Ya, karena sholat iftitah itu seolah-olah nih Pak menjadi identitas Muhammadiyah, sehingga sering warga Muhammadiyah bertanya tentang masalah sholat iftitah. Oke. Yang pertama, apa yang disebut dengan sholat iftitah? Sholat iftitah itu pembuka. Maksudnya apa? Melakukan sholat 2 rakaat yang ringan-ringan, sehingga sholat iftitah itu nama lainnya apa? Rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan, sebagai pembuka atau opening atau pemanasan, warming up dari sholat malam. Kenapa sholat malam itu dianjurkan untuk membukanya dengan rakaataini khafifatain, Pak? Karena secara umum sholat malam itu dilakukan setelah tidur kan. Kalau jenengan habis tidur langsung melakukan sholat yang cukup panjang, Pak, kira-kira khusyuk atau bawaannya pingin tidur lagi, Pak? Nah, bawaannya pingin tidur, sehingga ada anjuran melakukan sholat 2 rakaat tapi yang ringan, tidak usah terlalu panjang. Sebagai apa? Sebagai pembuka, supaya energi kita atau semangat kita atau kita bisa menjadi fresh dalam melakukan sholat malam. Ya, sebagaimana kalau jenengan mau lari itu Pak, kan butuh pemanasan. Orang mau lari yang bagus tidak mungkin langsung belum pemanasan langsung menempuh lari jarak jauh. Itu yang terjadi apa Pak nanti? Biasanya cedera. Tapi kalau pemanasan dulu, nah itu artinya tubuh kita sudah siap untuk berlari. Demikian juga sholat malam, sehingga ada anjuran sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Sholat itu disebut dengan sholat iftitah. Mau jenengan sebut sholat iftitah nggak apa-apa, karena sholat ini sebagai pembuka sholat malam yang dalam pandangan Muhammadiyah sholatul lail jumlah rakaatnya berapa Pak? 11 rakaat. Atau jenengan bisa sebut rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Itu yang dimaksud dengan sholat iftitah. Nah sekarang dasar atau dalilnya bagaimana? Kalau jenengan lihat di Bulughul Maram, di kitab apa? Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh atau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam Bulughul Maram di hadis 400 dan 401 Pak, dan juga 403. Di sana disebutkan yang pertama hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah, yaitu bagaimana hadisnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Berarti menurut keterangan Aisyah berapa Pak? 11 rakaat. Tapi menariknya Pak, di salah satu riwayat Aisyah di satu riwayat bilang kana yusolli minal laili asyra rakaatin wa yutiru bisajdatin. Rasulullah itu terkadang sholat malam 10 rakaat dan witir dengan 1 sajdah atau dengan 1 apa? 1 rakaat. Berarti kan 11 Pak. 10 tambah 1. Kemudian wayarka rakaatai al-fajr. Kemudian Rasulullah rukuk 2 rakaat fajar, maksudnya sunnah fajar atau qobliyah fajar. Tadi 10 tambah 1 itu 11, tambah 2 13. Fatil ka thalatha asyrata rakaatan.
maka itu 13 rakaat. Nah, di riwayat hadis Aisyah yang lainnya itu dikatakan sholat malamnya Rasulullah itu 13 rakaat dengan menghitung 2 rakaat dari qobliyah subuh atau qobliyah fajar atau sunnatul fajri atau sunnatu apa? As-subhi. Kalau kita lihat di kitab Badrul Tamam, Pak. Badrul Tamam itu ditulis oleh Al-Imam Al-Maghribi, kemudian sama Al-Imam As-Sun'ani diringkas menjadi Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah terbaik dari kitab apa? Bulughul Maram. Tapi asal kitabnya yaitu Badrul Tamam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maghribi, sama Al-Imam As-Sun'ani diringkas menjadi Subulus Salam. Di sana dikatakan ketika mengomentari hadis Aisyah yang menjelaskan 13 tadi. Ketika Aisyah bilang 13, itu ada 2 kemungkinan ya. Kan tadi sholatnya Rasulullah 11 loh di hadis yang pertama. Tapi kok Aisyah di hadis kedua bilang 13? Kan berarti seolah-olah kontradiktif, Pak. Bagaimana Aisyah memberikan keterangan 2 narasi yang kontradiktif. Yang satu bilang 11, kok yang satu bilang 13. Ternyata di hadis yang kita baca tadi ya, itu maksud Aisyah 13 itu menghitung 2 rakaat sebelum subuh atau sebelum fajar. Tapi ada kemungkinan berdasarkan riwayat Az-Zuhri an Urwah an Aisyah juga, maksud Aisyah 13 itu menghitung 2 rakaat sholat iftitah. Berarti kalau disebut 13, kemungkinan yang 2 itu sholat sunnah fajar, atau yang kedua sholat sunnah apa? Iftitah. Sehingga keterangan Aisyah ketika menggambarkan sholat malam Rasulullah itu 11 rakaat artinya betul. Ketika Aisyah bilang 13 juga betul. Ketika dihitung 13, di situ menghitung 2 rakaat sholat iftitah. Bisa dimahami ya? Nah, itu maksudnya. Tapi Pak, sebelumnya, kenapa kok ini riwayatnya Aisyah? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa tokohnya kok Aisyah? Lah itu karena apa? Karena sholat lail itu secara umum dilakukan oleh Rasulullah di masjid atau di rumah? Di rumah. Ketika di rumah maka saksi kuncinya istri. Ini pentingnya sosok ibu, Bu. Berarti Aisyah itu seorang sahabat yang banyak meriwayatkan apa? Hadis. Dan murid-muridnya itu ya laki-laki. Dan secara khusus Aisyah itu apa? Menjelaskan sholat lail Rasulullah. Sehingga ketika kita bicara tentang sholat lailnya Rasulullah, orang yang paling tahu bagaimana pelaksanaan sholat lail Rasulullah ya Aisyah. Karena sholat lail itu secara umum dilakukan di rumah, bukan di masjid. Meskipun nanti kita temukan Pak, di antara sahabat juga ada yang meriwayatkan sholat lail, di antaranya Ibnu Abbas. Tapi kebetulan waktu itu Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah, yaitu bibinya Maimunah juga istrinya siapa? Rasulullah. Oke. Nah, berikutnya Pak, hadis tentang sholat iftitah itu. Yang pertama hadis Aisyah juga. Ini sunnah fi'liyah. Sunnah apa? Fi'liyah. Sunnah itu kan ada 3, kemarin sudah kita bahas. Fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang kedua apa? Qauliyah, perkataan Nabi. Yang ketiga apa? Takririyah, yaitu apa? Yaitu Nabi mengakui atau menetapkan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh para sahabat di depannya. Nabi mengiyakan atau cukup diam. Diamnya Nabi itu menunjukkan boleh atau tidak Pak. Maksudnya pekerjaan itu boleh dilakukan atau tidak? Ya.
Karena Nabi tidak mungkin diam atas sebuah kemungkaran. Itu beda dengan kita, Pak. Kalau kita tahu maksiat mungkin juga segan, Pak. Tapi Nabi ketika tahu kemungkaran dilakukan di depannya tidak mungkin diam. Yang pertama sunnah tadi, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatannya Nabi. Hadisnya juga hadis Aisyah. Di sana dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mengerjakan salat lail, liyusalliya, atau berdiri untuk mengerjakan salat, iftataha, membuka siapa Rasulullah salatahu, salatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi salat iftitah itu 2 rakaat yang ringan. Berarti sunnah di sini sunnah apa? Fi'liyah, sunnah yang menjadi perbuatan atau pekerjaan Nabi. Maksudnya Nabi sendiri yang melakukan. Berikutnya Pak, hadis Abi Hurairah. Kalau di hadis Abu Hurairah ini sunnah qauliyah, yaitu sabdanya Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail." Apabila seorang di antara kamu hendak melakukan salat lain, falyaftatih, hendaklah dia membuka salatahu, salatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Berarti Nabi juga apa Pak? Memerintahkan. Berarti salat iftitah itu berdasarkan yang pertama sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi itu sendiri. Yang kedua sunnah apa? Qauliyah, Nabi menyabdakan atau memerintahkan kepada para sahabat apabila mau melakukan sholat lain, fal yaftati, hendaklah dia membuka sholat tahu sholatnya bi rakaataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Itu 2 dasar atau 2 dalil yang kita jadikan landasan bahwasanya ada kesunahan sholat lain. Berikutnya Pak, kalau hadis-hadis tadi itu secara umum diriwayatkan oleh Aisyah, kemudian juga Abu Hurairah. Berikutnya ada hadis Ibnu Abbas. Ini yang nanti kita analisa dan kita jadikan dasar tentang pelaksanaan sholat iftitah. Di sana dikatakan an Quraib bin Maula Ibni Abbas, dari Quraib budaknya Ibnu Abbas, akhbarahu annahu qol, bahwasanya dia berkata, sa'altu bin Abbas, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail, bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Berarti ada Quraib. Quraib itu Maula Ibnu Abbas, budaknya Ibnu Abbas. Dia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Pertanyaannya tentang apa? Tentang kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilail. Kaifa itu bagaimana Pak? Nanti kalau kaifa itu mesti jawabannya kaifiyah, tata cara pelaksanaan. Nanti yang dijelaskan tentang pelaksanaan sholat lainnya Rasulullah. Kalau ada pertanyaan kaifa itu kan artinya bagaimana, atau bahasa Jawanya kepriye. Itu menunjukkan jawabannya pada kaifiyah atau tata cara pelaksanaan. Kemudian Ibnu Abbas menjawab pertanyaan dari Quraib tadi. Kata Ibnu Abbas, bitu, saya pernah menginap indahu, di rumah Rasulullah atau di sisi Rasulullah, lailatan, suatu malam, wa huwa inda Maimunah, ketika itu Rasulullah berada di rumahnya Maimunah. Yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana Ibnu Abbas kok menginap pada saat Rasulullah di rumahnya Maimunah, kan itu kan karena Rasulullah itu, mohon maaf ini istrinya kan banyak loh. Ini waktu gilirannya Maimunah, Ibnu Abbas malah nginap. Ini gak malah apa Pak? Malah mengganggu Pak. Tapi Ibnu Abbas itu tadi itu apa? Maimunah itu bibiknya Ibnu
Abbas. Berarti Ibnu Abbas apa Pak kalau bahasa Jawa ini? Ponaan. Nah, itu. Ponaannya Maimunah, dan Maimunah itu istrinya Rasulullah. Berarti kan mahram. Oleh sebab itu nginap ya nggak apa-apa kan. Namanya juga mahram. Fanama, maka Rasulullah tidur hatta idza dhahaba thuluthul lail. Kalau sudah sepertiga malam, au nisfahu atau pertengahan malam, istaiqadha, maka Rasulullah bangun, Pak. Ini kebiasaannya Rasulullah ya. Kalau kadang ya pertengahan malam, kadang sepertiga malam. Itu kalau kebiasaannya Rasulullah. Kalau jenengan juga sama, Pak ya. Atau labas saja ya. Waktu subuh baru bangun. Faqama ila shannin fihi ma'un. Terus Rasulullah mendatangi tempat yang di situ ada air. Fatawaddu'a, maka Rasulullah wudu. Fatawadda'tu ma'ahu. Karena Ibnu Abbas itu masih kecil, Pak, maka mengikuti Rasulullah. Rasulullah wudu, ya Ibnu Abbas ikut wudu. Tsumma qama, kemudian Rasulullah apa? Berdiri. Maksudnya kalau orang mau sholat kan berdiri menghadap kiblat gitu. Fakuntu ila janbihi ala yasarihi. Tapi ketika Rasulullah apa? Salat takbir, Ibnu Abbas menyusul tapi dia memposisikan di sebelah kiri, Pak. Kalau jenengan salat ada orang yang ingin makmum ke jenengan, dia duduknya tidak di kanan tapi di kiri. Itu yang jenengan lakukan, Pak. Diseret kemana, Pak? Dibiarkan atau diseret? Nah, di sini Ibnu Abbas apa? Duduk di sebelah kiri. Umumnya kalau imamnya satu, Pak, itu makmumnya di kanan atau di kiri? Kanan atau kiri, Pak? Oh, imamnya di kiri, makmumnya di kanan, Pak. Tapi Ibnu Abbas di sini kan di kiri ya. Faja'alani ala yaminih. Terus Rasulullah apa? Menarik Ibnu Abbas supaya berada di posisi kanan. Tsumma wada'a yadahu ala ra'si faka'annahu yamussu udhuni ka'annahu yuqidhuni. Yang dipegang itu kepalanya, terus di sebagian riwayat itu, Pak, Rasulullah megang inilah telinganya itu kayak dijewer gitu. Karena kan masih kecil, Pak. Suruh pindah ke kanan. Terus fasalla raka'ataini khafifatain. Terus Rasulullah sholat 2 rakaat yang ringan. Qad qara'a fihima bi ummil Qur'an. Qad qara'a, qad teman-teman qara'a mau sapa Rasulullah fihima ing dalem raka'ataini khafifatain tadi. 2 rakaat yang ringan-ringan tadi. Bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Tsumma sallama. Terus Rasulullah salam. Tsumma shalla hatta shalla 11 rakaatan bil witri. Kemudian setelah itu Rasulullah sholat sampai sholat 11 rakaat dengan witir. Maksudnya berarti ada berapa, Pak? Berapa? 13. 2 rakaat sholat iftitah. Dari hadis ini, Pak, kita bisa simpulkan sholat iftitah itu pelaksanaannya ada bacaan suratnya atau enggak, Pak? Umumnya sholat kan setelah Al-Fatihah disunatkan baca surat. Dan sekarang sholat iftitah ini ada enggak kesunahan baca surat? Nah, kalau kita baca di hadis Ibnu Abbas ini ya, coba qad qara'a fihi ma bi ummil Qur'an fi kulli raka'atin. Yang dibaca Rasulullah di 2 rakaat itu hanya ummul Quran. Berarti tidak dijelaskan baca Al-Fatihah. Kalau ummul Quran hukumnya wajib, Pak. Setiap sholat pasti ada Al-Fatihahnya. Sholat apapun itu. Karena Rasulullah bersabda apa? Malam yaqra' bi Fatihatil kitab ela sholata lima lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Tsumma sallama, kemudian Rasulullah salam. Sehingga sholat iftitah itu tidak ada bacaan suratnya, baik di rakaat pertama atau rakaat kedua. Oke. Nah sekarang, Pak,
Berarti pelaksanaan sholat iftitah itu tadi jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat. Kemudian tidak ada bacaan surat, berarti cukup Al-Fatihah. Jenengan sampai waladhdallin amin ya berarti langsung rukuk ya. Oke, kita lihat Pak sekarang di HPT jilid 1 ini ataupun di buku tuntunan Ramadan yang sudah diterbitkan oleh Majelis Tarjih tentang kaifiyah sholat lail, tentang kaifiyah sholat iftitah. Yang pertama, sholat iftitah itu jumlahnya 2 rakaat. Dilakukan sebelum kita melakukan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Pokoknya sholat malam apapun, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Cara melakukannya yaitu di rakaat pertama setelah baca takbiratul ihram itu ada doa iftitah secara khusus. Itu ada doa iftitah secara khusus. Bagaimana doanya? Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini nanti jenengan hafalkan. Syukur kalau sudah hafal ya. Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Cukup pendek ya. Tapi kalau misalnya belum hafal, boleh pakai doa iftitah yang jenengan hafal dulu ya. Bisa Allahumma ba'id, bisa wajjahtu, bisa Allahu akbar kabira. Tapi sebaiknya ya hafal Pak. Karena tuntunan Rasulullah kan ada doa iftitahnya secara khusus. Tapi kalau misalnya belum hafal, jangan dijadikan alasan kalau gitu saya enggak sholat iftitah. Kenapa? Karena belum hafal doa iftitahnya. Kayak di masyarakat Pak, sering Pak, lagi safar atau bepergian itu terkadang orang mau jamak qashar itu bingung Pak. Artinya perjalanan jauh seharusnya sudah bisa jamak atau qashar. Milih itmamus shalah, yaitu menyempurnakan sholat. Alasannya apa? Karena nggak tahu niat jamak atau niat qashar. Karena niatnya belum bisa Pak. Sehingga Pak takut untuk menjamak atau mengqashar. Kalau di Muhammadiyah nggak ada lah. Kata di Muhammadiyah Pak, niat itu cukup di hati. Sehingga jenengan nggak hafal niat atau usolli untuk jamak atau qashar, itu pun sudah cukup di hati saja. Oke. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, baca doa iftitah ini Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Terus baca Al-Fatihah sampai waladhdallin amin, terus rukuk. Tidak usah baca surat. Di rakaat yang kedua itu cukup baca Al-Fatihah saja sampai waladhdallin amin, ya langsung apa? Rukuk gitu. Itu saja. Berarti apa perbedaan sholat iftitah dengan sholat yang lain yang jumlahnya 2 rakaat Pak? Yang pertama apa? Ada doa iftitah secara khusus. Yang kedua apa? Tidak ada kesunahan membaca surat. Artinya setelah Al-Fatihah langsung rukuk. Oke. Berikutnya Pak, di HPT kita Pak, HPT jilid 1. HPT jilid 1 yang ini ya. HPT jilid 1, di sana ketika menjelaskan tentang sholat iftitah, judulnya itu sholatul lail, diantaranya kesunahan apa? Melakukan sholat iftitah, menyebutkan doa sholat iftitah
Ini jenengan nanti cek di HPT-nya ya. HPT jilid 1 halaman 342. Di sana doa iftitahnya itu berbeda dengan apa yang saya sebutkan tadi. Di sana itu bunyinya subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Berarti lebih panjang. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Dengan foto nggak apa-apa ini kalau nanti ingin ngecek ya. Intinya ini yang ada di HPT jilid 1. Ketika kita lihat di HPT jilid 1 Pak, dalil yang digunakan oleh majelis tarjih itu berada di halaman 350 ya. Di sana di hadis Hudzaifah ibnil Yaman, berdasarkan hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Qala, dia berkata, ataitun nabiyya dzata lailatin. Saya mendatangi Nabi suatu malam. Fatawaddu'a, terus Nabi wudu. Wa qama yusolli, terus Nabi berdiri untuk sholat. Fa ataituhu, maka saya mendatanginya. Fa kuntu an yasarihi, maka saya berdiri di sebelah kirinya, sebagaimana yang dilakukan siapa Pak? Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas sama Hudzaifah ibnil Yaman itu ketika sholat mau ikut jamaah kepada Rasulullah itu duduknya berdirinya di mana? Di sebelah kiri. Maka sama Rasulullah Pak, fa'aqamani an yaminihi, terus digeser ke kanan. Ini penting Pak. Berarti kalau jenengan sholat sendirian terus ada orang yang mau jadi makmum, itu dia memposisikan di sebelah kiri, jenengan boleh menggesernya ke sebelah kanan. Tapi yang menjadi masalah ya kalau makmumnya paham Pak. Kalau nggak paham Pak, imam piye toh? Oh nyuwun sewu. Kalau sama-sama paham nggak masalah. Atau makmumnya pasrah terhadap imam. Masalahnya kadang makmumnya nggak paham, tapi ketika diatur imam ya nggak mau ya Pak. Faqala, terus Nabi mengucapkan subhanadzil mulki dan seterusnya ya. Hadis ini akhrajahu Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya Al Awsat. Wa qala, dan berkata fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma' Zawaid, rijaluhu muwaththaqun, perawi-perawinya terpercaya. Artinya majelis tarjih itu mengutip kitab apa? Majma' Zawaid. Tapi Pak, sebenarnya ketika saya cek ya, doa yang panjang yang ada di HPT jilid 1 ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan kitab Tuhfatul Dzakirin yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ini kitab yang berisi kumpulan-kumpulan doa, yaitu subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini yang panjang ya. Tapi kalau kita cek di Majma' Zawaid, karena majelis tarjih tadi merujuk bahwasanya referensinya kitab Majma' Zawaid. Kitab Majma' Zawaid wa Manba' al-Fawaid yang ditulis oleh Nuruddin Ali Ibn Abi Bakar Al-Haythami, jilid 2 halaman 107. Ternyata hadis Hudzaifah ibnil Yaman di sana itu doanya bukan panjang tadi Pak, bukan subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah, tetapi lebih pendek. Bagaimana doanya? Sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal tadi, subhanallah dzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini di Majma' apa? Zawaid, kitab yang dikutip oleh majelis tarjih. Sehingga kesimpulan kita Pak,
redaksi doa yang ada di HPT kita, Pak, setelah kita cek dengan sumber aslinya yaitu kitab Majma' Zawaid. Di sana ada beberapa kata tambahan. Misalnya dzil mulki, kemudian apa? Al-izzati. Kemudian ada yang kurang. Misalnya subhanallah, di sana tidak ada Allah, tapi Allahnya tidak disebutkan. Kemudian subhananya, Allah setelah subhana tidak disebutkan. Sehingga kalau kita perbandingkan di sini, Pak, ini bedanya yang di HPT jilid 1 sama kitab aslinya yaitu Majma' Zawaid. Coba ya. HPT jilid 1 bunyinya subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Tapi di kitab Majma' Zawaid, coba subhanallah, Allahnya kan nggak ada di HPT. Zinya sama-sama ada, Pak. Al-mulki di kitab Majma' Zawaid nggak ada, yang ada al-malakut. Sama-sama ada kalau al-malakutnya. Kemudian wal izzati nggak ada. Di HPT ada, di Majma' Zawaid tidak ada. Wal jabarut wal kibriyai wal azamah, ini sama-sama ada. Sehingga, Pak, HPT jilid 1 sudah dikoreksi. Sudah apa? Dikoreksi. Sehingga kalau jenengan menghafalkan pakai doa yang bawah. Itu kalau belum hafal, Pak. Karena saya di beberapa tempat katanya sudah terlanjur hafal HPT jilid 1. Tapi kalau jenengan belum hafal dua-duanya itu aman, Pak. Aman. Kenapa? Karena baru mau menghafalkan. Yang kedua juga beruntung, Pak. Kenapa? Doanya lebih pendek daripada yang di atas. Jadi kalau jenengan menghafalkan, nggak usah ikut yang di HPT, tapi ikut yang dari kitab aslinya yaitu Majma' Zawaid wa Manba'ul Fawaid, yaitu bunyinya bagaimana? Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Itu. Oke ya. Apakah ada doa yang lain, Pak, untuk sholat apa? Iftitah? Ada juga. Dan ini juga sudah difatwakan. Kalau Rasulullah itu sholat malam, ini hadis Aisyah juga. Rasulullah kalau sholat malam membuka sholatnya dengan bacaan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnih innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini lebih panjang, Pak. Enak yang tadi yang di PT ini juga bisa ya. Nah, sekarang sholat iftitah tadi tidak pakai apa? Bacaan surat atau ayat ya. Hadisnya jelas bagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan qad qara'a fihi ma bi ummil Qur'an, yang dibaca Rasulullah hanya ummul Quran. Fi kulli raqatin, di setiap rakaat tidak dijelaskan ada bacaan apa? Ayat atau surat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, sholat iftitah itu apakah untuk sholat tahajud atau sholat tarawih atau qiyamul Ramadan juga, Pak? Kalau di mazhab Syafi'i, Pak, sebentar ya, saya tampilkan mazhab Syafi'i. Sholat iftitah itu ada, Pak, dalam mazhab Syafi'i. Meskipun saya nggak tahu orang yang bermazhab Syafi'i tahu atau enggak kalau ada. Tapi yang jelas di kitab mereka ada. Sebagaimana dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, di sana dikatakan wa yundabulan den sunatake apa iftitahut tahajud, buka sholat tahajud bi rakaataini khafifaten, kelawan 3 rakaat khafifaten kang enteng karo-karone.
Tapi dalam mazhab Syafi'i sholat iftitah itu digunakan untuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu apa, Pak? Sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Kalau sebelum tidur tidak disebut sholat tahajud. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kalau sholat tarawih ada nggak sholat iftitahnya? Nggak ada. Kenapa? Karena tarawihnya mazhab Syafi'i kan 20 rakaat. Itu nggak ada, Pak, diawali dengan iftitah, nggak ada. Tapi kalau tahajud itu ada. Nah, sehingga kalau kita ditarjih sholat iftitah itu apakah boleh dilakukan sebelum kita sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, sebelum kita tidur? Umumnya tarawih atau qiyamul Ramadan rata-rata kita melakukannya sebelum tidur atau setelah tidur, Pak? Sebelum. Kalau sebelum ada nggak sholat iftitah? Ada nggak, Pak? Kalau di Muhammadiyah ini jawabannya ada. Kenapa? Karena sholatul lail, Pak. Jenengan nanti kalau baca HPT di sholatul lail, Pak, sholatul lail disebut juga, coba nih nanti jangan cek di HPT-nya halaman 340. Sholat lail disebut juga tahajud, witir, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Semua sholat ini meskipun namanya beda-beda, Pak, tapi esensinya sama. Itu pandangan majelis tarjih. Sholat malam di luar bulan Ramadan disebut apa? Disebut qiyamul lail bisa. Disebut apa? Tahajud kalau setelah tidur. Kalau dalam bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan. Kemudian apa? Tarawih. Tetapi sholat ini pelaksanaannya itu sama. Ya pasti namanya sholat malam itu ada witirnya. Dan rokaatnya kalau nanti ditarjih itu semuanya 11 rakaat. Ini bisa dipahami gak ya? Meskipun dalam fikih itu dibedakan, Pak. Kalau tarawih 20 rakaat, witirnya bisa 1, bisa 3. Tapi umumnya masyarakat 21, Pak, kan itu. Itu sholat tarawih. Kalau sholat tahajud setelah tidur. Kalau sholat tarawih, kalau sholat witir maksimal berapa, Pak? Dalam mazhab Syafi'i itu umumnya masyarakat 11 rakaat. Ini kan bisa jadi sholat ini berdiri sendiri. Maksudnya kalau di masyarakat orang setelah tarawih ya masih nanti setelah malam sholat tahajud lagi karena dianggap berbeda. Tapi kalau ditarjih, Pak, tapi enggak kita bahas sekarang ya. Itu majelis tarjih mengamati semua sholat ini meskipun dalam istilah fikih itu beda-beda, tapi sebenarnya sama. Pokoknya sholat malam itu mau disebut apa saja, itu ya sholat malam, pelaksanaannya ya 11 pasti juga ada witirnya. Itu kalau di majelis tarjih semacam itu ya. Ini bisa dipahami gak? Ya. Nah, karena sholat lail itu esensinya sama, sehingga sholat iftitah pun bisa dilakukan sebelum sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Itu kalau ditarjih semacam itu ya. Bisa dipahami nih? Ya. Oke, berikutnya sholat iftitah boleh nggak secara jamaah? Boleh atau enggak, Pak? Atau pelaksanaannya infirad atau munfarid sendirian? Nah, kalau kita lihat di hadis yang menceritakan tentang sholat iftitahnya Rasulullah, hadis Hudzaifah ibnil Yaman. Ataitun Nabi yadza talailatin, saya mendatangi Nabi suatu malam, Nabi itu wudu terus sholat
kemudian saya mendatangi Nabi, saya berdiri di sebelah kiri, kemudian sama Nabi digeser ke kanan. Dan itu juga dilakukan Ibnu Abbas. Kalau jenengan baca hadis ini, kira-kira sholat iftitahnya berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Sehingga dalam kesimpulan majelis tarjih, sholat iftitah itu boleh secara berjamaah. Tapi kalau misalnya dilakukan secara sendirian, boleh nggak Pak? Boleh. Sehingga di Masjid Muhammadiyah itu ada dua. Ada yang sholat iftitahnya berjamaah. Nanti kalau berjamaah ya 13. Tapi kalau sendirian, iftitah sendirian, yang 11 berjamaah, itu qiyamu Ramadan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Pak, kalau sholat iftitah itu berjamaah, imamnya bacanya jahron atau sirron Pak? Jahron atau sirron? Jawabannya boleh sirron, boleh jahron. Nah, tapi kalau di hadis tadi Pak, hadis Hudzaifah ibnul Yaman dan tadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bisa menyimpulkan qad qara'a fihima bi ummil Qur'an, yang dibaca Rasulullah itu ummul Qur'an. Berarti Rasulullah sirron atau jahron? Jahron. Gitu. Tapi intinya boleh dua-duanya ya. Tapi kalau untuk biar lebih khusyuk ya jahron, kalau sirron tapi boleh dua-duanya. Boleh apa? Dua-duanya. Sehingga kesimpulan kita Pak, ini kesimpulan kajian kita ya, sholat iftitah pada sholat malam itu masyru', dituntunkan atau ada dalilnya dari Rasulullah. Sholat iftitah yang kedua dilakukan sebelum sholat malam atau sebagai sholat untuk mengawali atau membuka sholat malam. Sholat iftitah yang ketiga boleh dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Artinya kalau mau dilakukan berjamaah ya monggo, kalau sendiri-sendiri ya nggak apa-apa. Kemudian sholat iftitah kalau dilakukan secara berjamaah itu boleh sirron, boleh jahron. Artinya ini Muhammadiyah mengakui adanya apa? Tanawu fil ibadah. Boleh melakukan ibadah yang berbeda karena semuanya punya dasar. Sendirian boleh, berjamaah boleh gitu. Itu tergantung ya takmirnya atau imamnya. Kan biasanya kan dikasih tahu jamaah sebelumnya supaya Pak, supaya jamaahnya tidak bingung gitu. Itu tentang kajian sholat iftitah dalam majelis tarjih. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nggih, monggo Pak. Nggih. Ya. Yang pertama, kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, niat, wajibnya niat itu ada 3. Yang pertama itu takyin, menentukan sholat apa, duhur, asar, maghrib atau isya. Yang kedua qasdu atau qasdu dulu ya. Qasdu itu ngajak kita usolli itu kan saya
Sholat itu berarti kita menyengaja melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Misalnya al-dhuhra usolli, kemudian disebut sholat zuhur. Sholat asar itu namanya ta'yin, menentukan jenis sholatnya supaya tidak keliru. Maksudnya jelas sholat yang ingin dilakukan. Yang ketiga itu fardiyah, menjelaskan kalau ini sholat wajib. Makanya minimal kalau dalam mazhab Syafi'i, jenengan niat yang terpenuhi rukunnya itu misalnya usolli, ini kan menyengaja tadi qasdu. Fardhu duhri, kalau misalnya jenengan mau sholat duhur ya, disebut fardunya. Kalau sunat kan ya disebut sunnah. Misalnya jenengan mau sholat Idul Fitri kan usolli sunnata Idul Fitri misalnya. Itu disebut apa? Fardunya. Kemudian al-dhuhri berarti ditentukan apa? Jenis sholatnya itu yang wajib. Tapi kan niat yang lengkap kan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, menyebut rakaat sunnah hukumnya. Arba'a raka'atin, terus apa lagi Pak? Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat hukumnya sunnah. Adaan, menyebutkan adaan atau qodoan ini sunnah. Adaan itu sholat yang di waktunya. Kalau qodho sudah keluar waktunya. Imaman atau makmuman ini sunnah juga, kecuali nanti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imamnya harus wajib niat ngimami sholat Jumat. Kemudian apa? Adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu sunnah Pak. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i yang namanya sholat itu ya otomatis lillahi ta'ala. Tapi kalau jenengan ditanya niat itu apa? Ya lillahi ta'ala. Tapi kalau mazhab Syafi'i bilang lillahi ta'ala itu sunnah, karena pasti orang sholat itu ya pasti lillahi ta'ala, gak mungkin selain lillahi ta'ala. Kalau mazhab Syafi'i semacam itu. Jadi yang wajib itu jenengan bilang usolli fardhu dhuhri, itu yang wajib. Kemudian apa? Usolli fardhu dhuhri yang lanjutannya itu arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala, ini sunnah semuanya. Format sholat semacam ini Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi pernah mengajarkan format niat ini Pak? Jawabannya tidak. Tapi apakah usolli ada dasarnya atau enggak Pak? Ada enggak Pak usolli? Ada enggak Pak? Ada enggak usolli? Ada hadisnya enggak usolli? Hah? Muni usolli ada dasarnya atau enggak? Ada enggak? Enggak ada loh. Tapi ada Pak. Nabi bilang apa? Shollu kama ra'aitu muni usolli. Muni itu apa? Muni itu lucu bahasa Jawa Pak. Shollu kama ra'aitu muni apa? Muni itu yang mengucapkan usolli, guyonan Pak, guyonan. Itu guyonan mereka gitu. Shollu kama ra'aitu muni usolli, sholalah kamu sebagaimana aku muni usolli. Berarti muni usolli ada dasarnya. Itu Nabi guyonan Pak, guyonan. Jawabannya tidak ada. Sehingga kalau mudahnya kita niat itu memang kita nggak pakai format mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau jenengan minimal sebutkan tadi kan bisa dianggit dalam hati. Misalnya mau sholat duhur ya pasti dalam hati kita ya sholat duhur. Fardu ya jelas fardu. Jenengan dengan berdiri itu ya mau sholat gitu. Artinya kalau tidak ada format khusus pun itu sholatnya pasti kita anggap apa? Sah. Tapi kalau jenengan sudah biasa, misalnya apa? Kan nggak harus bahasa Arab atau bahasa, kan nggak ada ketentuan tuh niat itu. Wong Nabi tidak pernah mengajarkan format niat. Ini hanya ijtihad para ulama. Tapi kalau mantep-mantepan Pak, kalau misalnya jenengan sudah biasa usolli ya cukup di hati saja.
Tapi meskipun pakai usolli misalnya fardhu dhuhri dibaca di hati ya nggak apa-apa gitu. Selama itu tidak dipahami kalau Nabi pernah mengajarkan, maksudnya yang diajarkan Nabi niat itu harus begini. Oke. Itu ya. Yang kedua, memang sholat malam kalau dalam pandangan fikih itu istilahnya macam-macam, Pak. Kalau di luar bulan Ramadan, sholatul lail itu disebut apa? Qiyamul lail, boleh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa wa qalila. Itu kan disebut qiyamul lail. Kalau qiyamul lail atau sholat lail itu dilakukan setelah tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Itu berarti namanya tahajud itu sholat lail setelah tidur. Kemudian witir. Witir itu karena jumlahnya ganjil. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, sholat ini beda-beda. Oke, sekarang di Ramadan ya. Kalau di Ramadan disebut apa, Pak? Qiyamu Ramadan. Kenapa disebut Qiyamu Ramadan? Karena dalam hadis Nabi bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih." Ada man soma, man qoma, terus man qoma lailatal qadri. Itu semua hadisnya sahih, Pak. Tapi intinya man qoma Ramadan maka disebut qiyamu Ramadan. Terus sekarang disebut tarawih, Pak. Tarawih itu sebenarnya istilah tidak muncul di zaman Nabi. Itu di zaman apa? Sahabat. Tarawih itu jamak. Mufrad atau bentuk tunggalnya, Pak, dari kata tarwihun. Tarwihun itu apa? Tarwihun itu rohah, istirahat. Tarwihun itu maksudnya apa? Duduk istirahat setelah 2 kali salam. Karena sholat tarawih dulu itu bacanya panjang, Pak. Sehingga kalau nggak duduk setelah 2 kali salam, nah itu nggak bakal kuat. Artinya 2 salam terus bangkit, 2 salam. Nah ini yang duduk namanya duduk tarwihah. Karena dia ada beberapa duduk disebut tarawih. Karena kalau tidak istirahat nggak bisa atau nggak kuat melaksanakan apa? Sholat tarawih. Makanya sholat itu dikenal dengan sholat tarawih. Tapi di zaman Nabi tidak ada, Pak. Di zaman Nabi itu namanya qiyamu Ramadan. Karena Nabi bilang, Pak, man qoma Ramadan. Tapi kalau sekarang gini, ada beberapa nama tadi. Sekarang kalau kita awali sholat witir, kenapa disebut sholat witir? Karena jumlahnya ganjil. Minimal berapa? Rakaatun 1 rakaat. Maksimal berapa? 13. Lah hadis Aisyah tadi, Pak, sama mazhab Syafi'i, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Kata mazhab Syafi'i ini sholat witir. Sama orang Muhammadiyah dibawa ke sholat apa, Pak? Sholat lail. Ketika Aisyah ditanya, bagaimana sholat malamnya Rasulullah? Maka Aisyah jawab apa? Rasulullah tidak pernah menambah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Sama mazhab Syafi'i ini disebut sholat witir. Yang 11 rakaat itu sholat witir. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi sama kita di Muhammadiyah dibawa kemana, Pak? Ya sholat malam, baik witir atau apapun ya 11. Sekarang berikutnya tahajud. Tahajud itu kalau dilakukan setelah tidur. Sekarang apalagi, Pak? Tarawih. Dalam fikih 4 mazhab bilang namanya tarawih itu ya isrina rakaatan, 20 rakaat. Bahkan Imam Malik bilang 36, 3 kali witir berarti 39, Pak. Kuat enggak jenengan? Kalau nggak kuat ya nggak bakat jadi Malikiyah, ya, pengikut mazhab Maliki. Tapi mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah 20
Makanya orang yang umrah di Mekah itu bingung Pak. Ketika sudah Allahu Akbar langsung apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa apa? Bismillah. Oh sudah kok ikut Muhammadiyah. Tapi setelah itu sudah tarawehnya berapa Pak? Berapa? 11 atau 20? 20 loh, sudah kok ikut NO. Kenapa? Kenapa kok sudah 20? Karena mazhabnya Hambali. Makanya di tarawih itu Muhammadiyah Pak, itu tidak mengikuti satu mazhab pun. Nah kok bisa begitu gimana? Karena berdasarkan hadis Nabi. Ada nggak hadis yang menjelaskan Nabi pernah sholat 20 rakaat Pak? Tidak ada. Hadis Aisyah tadi apa? Maka harus nggak, hadis Aisyah itu Aisyah ketika ditanya apa? Kaifa kanat sholatu Rasulillah? Bagaimana sholatnya Rasulullah di Ramadan, di bulan Ramadan? Coba pertanyaannya Pak, bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Aisyah jawabnya apa? Maka Rasulullah SAW yazidu, tidaklah Rasulullah itu menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairi. Berarti Aisyah memberi keterangan tambahan. Pertanyaannya untuk bulan Ramadan, tapi dijawab juga untuk selain bulan Ramadan. Tidak melebihi ala ihda asrota rakaatan atau 11 rakaat. Yusolli arba'an, Rasulullah sholat 4. Fala tas'alan husnihinna wa tulihinna. Janganlah engkau tanya apa? Baiknya sholatnya Rasulullah. Sholatnya Rasulullah jelas baik Pak. Tapi kalau umumnya kita Pak, 20 rakaat di video itu Pak, itu ditempuh berapa menit? 7 menit. Itu baik gak? Sholat yang baik itu kan terpenuhi rukun sama sunnahnya. Kalau rukunnya ditinggal, tumanina ditinggal, ya jelas nggak sah ya. Tapi sholat yang baik mesti rukunnya dilakukan, sunnahnya dilakukan. Watulihinna, kamu nggak usah mempersoalkan panjangnya sholat Rasulullah, jelas panjang. Berarti 4 rakaat itu Rasulullah melakukannya dengan apa? Baik dan panjang. Tsumma yusolli arba'an falatas an husnihinna wa tulihina. Kemudian apa? Tsumma yusolli apa? Salasan. Terus Rasulullah sholat 3. Berarti 11 itu bisa dilakukan 4 terus 3. Meskipun ada hadis yang lain 2 sampai 10, witirnya 1 tambah sholat iftitah berarti 2. Bisa juga 2 sampai 8. Berarti kalau 8 berapa kali salam Pak? 4. Terus witirnya 3. Semuanya boleh itu ditarjih. Kalau di sini berapa biasanya? 22 apa? 22 8, berarti kan 4 kali salam terus 3 witir, itu boleh. Atau 4 3, atau 2 sampai 10, berarti berapa kali salam? 5. 1 witir, itu boleh gitu. Nah, kenapa kok Muhammadiyah bilang 11? Karena praktik Rasulullah apa? 11. Sekarang yang jumlah 2-3 rakaat Pak, itu hadisnya hadis bagaimana? Itu hadis di masa Umar ibn Khattab. Itu di hadis di masa apa? Umar ibn Khattab gitu. Di sana dikatakan kana nasu yaqumuna fi ahdi Umar bin Khattab bi isrina rakaatan. Ada yang mengatakan bi 23 rakaatan. Para sahabat di masa Umar ibn Khattab itu melakukan sholat apa? 23 rakaat. Berikutnya dia hadis Tamim Ad-Dari. Karena Umar bin Khattab itu kan dulu melihat para sahabat apa? Sholat secara sendirian. Satu masjid itu ada orang yang sholat sendirian. Kemudian satu imam, satu makmum, satu imam, 2 makmum, satu imam, 3 makmum, begitu seterusnya ya. Nggak ada yang sholat apa? Dengan satu imam. Maka Umar bin Khattab bilang, lau jama'na ala qari'in wahidin. Ini bagus kalau saya bisa
mengumpulkan manusia dengan satu imam. Kemudian dipilih siapa? Ubay ibn Ka'ab, dan riwayat yang lain menyebutkan juga Tamim ad-Dari itu. Salatnya mereka berapa, Pak? Di hadis Tamim ad-Dari yang disebutkan oleh Syekh Nasruddin Albani itu juga 11 rakaat. Berarti ada yang bilang 11, ada yang 23. Yang menjadi masalah yang 23 itu hadisnya mauquf. Mauquf itu berhenti pada sahabat. Perawinya itu tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Itu yang menjadi masalah kan itu, Pak. Sehingga di kajian majelis tarjih sholat tarawih yang 23 itu dinyatakan hadisnya semuanya bermasalah, sehingga Muhammadiyah di sini keluar dari 4 mazhab. Makanya sholat tarawih 11 rakaat itu nggak ada kesamaannya dengan mazhab apapun, Pak. Karena mazhab Hanafi berapa? 11. Kok 11? 20. Mazhab apa? Maliki 36. Syafi'i berapa? 20. Hambali berapa? 20. Muhammadiyah 11. Tapi apakah enggak punya dasar? Punya. Tadi hadis Isya. Tapi sama mazhab Syafi'i dipahami ini untuk sholat witir. Dan sehingga, Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i orang melakukan sholat tarawih 20 kemudian 1 witir, berarti 21 ya. Nanti malam tidur bangun melakukan sholat apa, Pak? Tahajud. Witirnya boleh dilakukan lagi atau enggak, Pak? Jawabannya tidak boleh. Menunjukkan witirnya kan sama. Ya, sehingga apa? Yang dilakukan apa? Sholat tahajud, tapi tidak usah ditutup dengan witir. Biasanya kan gitu, Pak. Tapi kalau itu ijtihad fikih, Pak. Tapi apakah ada hadisnya? Tidak ada. Sehingga kalau di Muhammadiyah 11 itu ya sudah. Karena namanya sholat malam itu mau disebut sholat apapun itu namanya apa? Esensinya sama. Sehingga kalau misalnya tadi sudah 11 kemudian kita apa? Cumanya konsekuensinya gini, Pak. Kalau jenengan sudah 11 bangun malam kemudian mau sholat tahajud itu sudah maksimal ya. Apa yang kita lakukan? Kalau jenengan mau ibadah sebenarnya masih banyak, Pak. Wudhu kan bisa sholat tahiyatul sholat apa, Bu? Wudhu. Atau misalnya apa? Masuk ke masjid ya bisa sholat apa? Sholat wudhu terus tahiyatul masjid. Terus baca Quran kan masih banyak sebenarnya. Gak maksud saya kalau di Muhammadiyah semacam itu ya. Jadi kalau 11 itu ya sudah. Kenapa, Pak? Tapi masalahnya bagi orang yang itu loh, Pak. Maksud saya yang semangat ibadahnya kuat ya. Kalau saya mungkin jenengan ini kan pas-pasan, Pak, ibadah kita. 11 ya hebat, Pak, kalau bisa konsisten. Tapi mungkin ada orang yang sholat malamnya itu bisa lebih dari 11 itu. Itu yang masalahnya gimana kalau 11 sudah selesai. Intinya itu ya, meskipun kalau dalam fikih boleh. Maksudnya tadi sholat malam itu kan setelah waktunya kan apa? Bainal isya wal fajri, antara isya dan fajar. Tapi disyaratkan jenengan sholat isya dulu gitu. Sehingga kalau jenengan setelah qobliyah isya itu mau sholat malam, boleh nggak? Boleh. Nah, kalau Muhammadiyah kalau 11 ya sudah. Tapi kalau misalnya kalau mazhab Syafi'i dia sudah 11 nanti malam bangun ya boleh sholat tahajud. Cobanya nggak usah mengulang apa? Witir, karena Nabi bersabda apa? La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi sebenarnya, Pak,
Yang lebih dari 11 itu ijtihad ulama, karena hadisnya hanya bilang, Aisyah bilang apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Berarti baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Itu kalau di majelis takjil semacam itu, Pak. Meskipun saya juga maksudnya memberikan toleran, Pak, maksudnya dalam artian itulah putusan kalau kita bicara yang di majelis takjil semacam itu. Tapi kalau misalnya jenengan punya pandangan yang lain ya monggo gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah semacam itu ya. Artinya kalau 11 itu dianggap sudah maksimal. Yang lainnya silakan. Monggo Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Ya memang sholat iftitah itu, Pak. Meskipun fatwanya sudah banyak, Pak, ya tadi yang di awal tadi ya. Coba saya tampilkan lagi. Ini referensi sholat iftitah yang ada di Muhammadiyah. Sudah dimulai 1972 dan banyak dikaji di tanya jawab agama. Meskipun demikian, itu sosialisasi sholat iftitah juga saya tahu mungkin tidak Masjid Al-Mu'awanah saja, sebagian masjid Muhammadiyah juga sama gitu, belum melaksanakan sholat iftitah. Karena sholat iftitah yang sebelum tidur itu pun diperdebatkan. Tadi kan saya jelaskan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu sebenarnya ada sholat iftitah, tapi khusus untuk sholat tahajud. Kalau sholat taraweh berarti tidak usah pakai sholat iftitah gitu. Tapi kalau ditarjih, karena sholat malam itu semuanya sama, berarti sholat apa? Sholat qiyamul Ramadan atau taraweh pun pakai iftitah gitu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ya pelaksanaannya setelah sholat isya berarti apa? Melakukan ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu boleh berjamaah atau sendiri-sendiri. Memang kalau yang di masjid-masjid di Bojonegoro, Pak, itu di masjid-masjid Bojonegoro secara umum itu sholat iftitahnya sendiri. Tapi kalau jenengan di UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang, di masjidnya sana itu sholat iftitahnya secara jamaah. Kalau jamaah berarti 13, Pak, kan? Maksudnya 13 untuk menghitung jamaah ya. Berarti 2 rakaat nanti iftitah, kemudian baru 11 itu 11 qiyamul Ramadan atau taraweh itu. Ya, kalau jedah itu ya relatif, tergantung kesepakatan jamaah dan takwir ya. Tapi intinya iftitah itu kan gini, mungkin ya ini memang tidak ada hadisnya. Jedah antara ba'diyah dengan isya itu kan lebih berarti isya terus ba'diyah. Setelah itu kan iftitah itu sambungannya ke sholat lail kan tadi untuk membuka sholat lail. Rangkaiannya sholat lail. Berarti kalau ngasih jedah kan jedahnya artinya iftitah itu jangan terlalu panjang dengan sholat lailnya. Kan sholat sebagai pembuka gitu.
Oke. Kalau ya cuma baca surat. Ya kalau baca surat pun sebenarnya tidak membatalkan ya. Tapi yang kita tadi sebutkan itu kan dua hadis tadi. Hadis Ibnu Abbas dan Hudzaifah ibnil Yaman. Yang tadi menyebutkan ada bacaan doa iftitah secara khusus. Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah itu. Terus qad qara'a fihi ma bi ummil Qur'an, yang dibaca Rasulullah di 2 rakaat itu hanya ummul Qur'an. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Tsumma sallama, tidak ada penjelasan Rasulullah baca surat. Ya gitu. Tapi kalau baca surat apakah membatalkan? Juga tidak. Kenapa kok enggak baca surat, Pak? Kenapa enggak baca surat? Kenapa? Ya tadi kan namanya rokaatain khafifatain, di antara kependekannya ya tidak baca surat, makanya disebut rokaatain khafifatain, 2 rakaat yang pendek-pendek gitu ya. Oke, yang lainnya atau kita cukupkan ya? Oke, bisa dipahami ya? Enggak? Enggak semakin malah bingung. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau masih ada waktu kita coba bahas sholat lail itu. Sholat lail gimana di Muhammadiyah? Ini kan sebenarnya baru pembukaan aja. Sholat iftitah baru setelah itu sholat lail. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.